Hai, selamat datang di Gema Kegelapan. Kalian percaya nggak sih dengan adanya mitos tumbal proyek? Jadi mitos tumbal proyek ini sudah ada sejak lama di kalangan masyarakat Indonesia. Konon bangunan yang menggunakan tumbal proyek ini akan terlihat lebih kokoh dan akan bertahan lebih lama. Nah, cerita ini bercerita mengenai sebuah keluarga yang dimana salah satu dari keluarga itu hampir saja menjadi tumbal proyek. Disclaimer, cerita ini kita ambil dari Kaskus dan kami ceritakan ulang sedemikian rupa. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Putih tak kunjung tiba, lidahku keluh dalam hampa, menjangkau asa dalam mimpi, tapi hitam terus menghantui. Gelap datang menghampiri, hanyut dalam sunyi. Berapa menanti, di mana cahaya pergi. Gelap hitam ku mendengar bisikan angin berhujan. Akankah fajar akan datang, atau aku tetap tenggelam? Jadi pada tahun 2014, rumah dari sebuah keluarga yang kita sebut saja nama keluarga itu adalah keluarga Rina. Dan keluarga Rina ini terkena penggusuran. Setelah mencari kontrakan, Rina dan keluarganya hanya dapat tinggal di sekitar rumah. Dan rumah itu hanya saja kontrakan yang mungkin bisa dibilang ukurannya terlalu kecil. Ukurannya hanya saja 3x7 dari depan hingga mentok ke belakang area rumah. Dan ada di gang sempit yang buntu, sehingga sulit untuk mamanya melakukan aktivitas memasak dan juga peralatan yang begitu banyak semakin membuat kontrakan itu terlihat semakin penuh. Jika hanya untuk tempat tinggal dan perabotannya saja sebenarnya bisa, cuma mereka beranggotakan 5 orang. Kebetulan adik bungsu bapaknya menawarkan untuk menjaga toko yang baru dibelinya. Jadilah mereka hidup terpisah. Mamanya tinggal di toko bibi. Bapak yang pagi hari mengantar es dan setelah selesai pergi ke tempat mamanya dan menginap di sana. Adiknya Tina yang masih setengah semester tetap melanjutkan sekolahnya di sini. Dan saudaranya yang lain yang sebut saja namanya Rehan, yang setelah lulus SMP melanjutkan sekolahnya di kampung dan tinggal dengan kakek neneknya. Jadi di kontrakan itu hanya Rina berdua dengan adiknya Tina. Biasanya setiap weekend Tina akan ikut bapak ke tempat mamanya dan menginap di sana. Tapi karena saat itu Rina sudah bekerja, jadi si Tina ini selalu saja menghabiskan waktunya sendirian. Apalagi saat Rina kebagian shift siang dan pulang malam. Bahkan jam 1 malam baru sampai rumah. Jadi, ia terpaksa di rumah sendiri. Tapi, ia selalu mengerti dan tidak pernah mengeluh. Makanya, saat si Rina libur, sebisa mungkin Rina mengajak jalan-jalan atau sekedar pergi ke pasar malam dekat rumahnya. Dan jajan semua yang adiknya mau. Saat naik kelas 5, Rina pindah sekolah dan ia tinggal dengan mamanya. Dan saat itu Rina masih sendiri, masih dikontrakan dengan bapaknya yang setiap harinya masih mengirim es batu sampai siang hari. Dan selebihnya Rina sendirian. Tidak lama toko milik bibinya ini akhirnya dibeli oleh bapak dan meskipun hanya saja masih mengontrak. Lalu, karena Rina berhenti dari pekerjaan, akhirnya Rina pindah bergabung dengan keluarganya. Dan depot es milik bapaknya juga sudah dijual. Dekat rumah ada pembangunan rusun untuk keluarga yang terkena relokasi dari daerah lain. Tina seringkali main ke area sana bersama teman-temannya. Saat itu, Rehan juga sudah lulus dan kembali ke Jakarta. Kontrakan yang mereka tempati ini ada 2 lantai. Di bawah untuk toko, kamar mandi, dan dapur yang sangat sempit. Di atas hanya ada 1 kamar dan teras selebar 1 meter. Jadi
Rina, mamanya, Rehan, dan Tina tidur di dalam, sementara bapaknya lebih suka tidur di teras. Jadi pintu kamarnya tidak pernah tertutup kecuali pada saat hujan. Menjelang Ramadan, Rina dan bapaknya ditawari untuk menjaga toko saudaranya. Karena ia tidak pulang kampung sampai Lebaran, jadi si Rina itu dan bapaknya menjaga toko di daerah Jakarta Utara Barat. Sehari setelah menjaga toko, bapaknya pulang dan mengambil sesuatu. Sebagai gantinya, Rehan datang untuk menemani si Rina. Namun, tengah malam, Rina mendapat telepon kalau Tina masuk rumah sakit dengan kondisi tak sadarkan diri. Tentu saja Rina dan Rehan kaget, karena setahu mereka si Tina ini terlihat baik-baik saja. Besoknya, setelah saudara Rina berangkat, bapaknya datang menjemput Rehan untuk menemaninya mencari rumah sakit. Karena rumah sakit yang ditempatinya saat itu telah beralasan tidak ada kamar yang ditempati. Jadi, selama belum mendapat kamar, Tina ditempatkan di ruang UGD. Sementara Rehan menemani bapaknya dan Rina menemani mamanya di rumah sakit. Tapi, mamanya sudah bengkak matanya karena Tina belum sadarkan diri, dan akhirnya ia koma. Rina sebagai anak tertua, walaupun selalu berusaha tenang, tetapi juga agak panik, karena kalau Rina ikut menangis, siapa yang akan menenangkan mamanya? Kira-kira seperti itu pikirannya. Ditambah lagi ruang UGD yang penuh dengan pasien yang kondisinya kritis. Pasien sebelah juga pasien kecelakaan. Beliau adalah sopir kontainer yang sedang sekarat karena terjepit di antara dua kontainer saat ia sedang mengecek kondisi ban belakang kendaraannya. Sekilas Rina mendengarnya bahwa organ dalamnya rusak parah. Bahkan operasi pun tidak bisa menolong sepenuhnya. Bercak darah yang Rina lihat dan suara lirihnya yang parah, yang amat kesakitan itu benar-benar membuat Rina tidak tahan. Namun tak sampai sehari, akhirnya bapak sopir itu menyerah dan mengembuskan nafas terakhirnya. Saat masuk UGD, si Tina langsung menjalani scan secara menyeluruh. Namun, tidak ada kejadian dalam apapun, dan semua kondisinya itu terlihat baik-baik saja. Dokter hanya mendiagnosa kemungkinan terjadi infeksi saraf otak. Setelah berkeliling dan mendatangi sekitar belasan rumah sakit, Bapak tidak mendapati satupun rumah sakit yang mau menerimanya dengan kondisi si Tina yang sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya rumah sakit yang ditempati Tina pun mau tidak mau ya menerimanya. Tetapi dengan syarat hanya sementara di ruang UGD. Saat itu pemeriksaan lengkap pun dilakukan. Namun tak ada hasil penyakit sama sekali. Karena Rina tidak ada saat Tina disadarkan diri, Rina pun meminta mamanya menceritakan kejadiannya. Malam itu seperti biasa setelah toko tutup, mamanya tidur berdua dengan si Tina. Sementara bapaknya tidur di teras seperti biasa. Tengah malam, bapak pun melakukan sholat malam. Saat zikir, bapak melihat Tina bangun, dan Tina pun memang sering terbangun tengah malam untuk mengambil minum. Bapaknya bertanya pada Tina, apakah dia ingin ambil minum. Tetapi si Tina hanya diam saja. Jadi si bapak tidak yakin, ini anak beneran mau bangun apa enggak sih? Karena kamar yang lumayan gelap dan hanya lampu remang-remang dari bawah, itu tidak terlalu terlihat. Untuk memastikan, si bapak menyalakan lampu. Dan si bapak terkejutlah, karena bapaknya ini melihat Tina, matanya menatap ke arah pintu dengan mata yang terbuka lebar. Lalu pandangannya beralih ke atas sampai matanya ini hampir saja hanya terlihat bagian putihnya saja. Dan bapak pun langsung membangunkan mamanya. Mamanya yang bangun dan kaget pun langsung menjerit kecil melihat hal itu. Mamanya mencoba untuk menyadarkan Tina dengan cara mengunjang-unjangkan tubuhnya. Karena tidak ada respon, jadi si bapak ini menggendong Tina ke bawah untuk dibawa ke rumah sakit.
Begitu ketika sampai di bawah tangga, tiba-tiba tubuh Tina ini kejang-kejang. Mamanya yang sedang membuluk Tina bahkan sampai kewalahan dan lukanya hampir lepas. Mamanya sudah berteriak ketakutan dengan badan Tina yang semakin dingin. Hal itu membangunkan semua tetangga. Dan si bapaknya ini meminta tolong kepada tetangga yang belum tidur untuk mencarikan taksi. Sementara itu, si bapaknya ini menghentikan mamanya memegangi Tina. Dengan bantuan beberapa tetangga, mereka membawa Tina ke depan gang dengan taksi yang sudah menunggu. Begitu masuk ke dalam taksi, tubuh Tina yang kejang-kejang ini seketika langsung berhenti dan Tina tak sadarkan diri. Karena tak ada penyakit yang ditemukan, mereka pun sempat bingung dan pihak rumah sakit juga tak bisa memberikan pengobatan tanpa adanya kepastian sakit yang diderita oleh si Tina. Hanya infus sebagai penjaga dehidrasi dan kekurangan nutrisi selama Tina tak sadarkan diri. Tak lama, Babe seorang tetangga mereka datang untuk menjenguk si Tina. Seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi. Lalu si Babe itu datang dengan membawa botol air yang sudah dibacakan doa. Tina pun sempat tersadarkan diri beberapa kali meski hanya menggerakkan bagian kepalanya dan namun matanya masih terpejam. Lalu si Babe pun mengajak bapaknya ini ngobrol berdua. Babe berkata bahwa Tina tidak sakit, tapi sedang coba dibawa ke sesuatu. Ia nolak dan tidak mau ikut. Jadi sempat beberapa kali ia tidak sadarkan diri, tapi tidak sepenuhnya. Dan ketika si bapaknya mendengarkan hal itu, si bapaknya pun terkejut. Bapaknya bertanya, kenapa bisa begitu? Si Babe bertanya kembali kepada bapaknya, apakah di daerah sekitar rumah ada proyek konstruksi? Dan si bapak pun mengangguk, gara-gara proyek itulah makanya Tina jadi begini. Si bapak pun bingung karena tidak mengerti sama sekali. Babe berkata, pasti Tina sering main ke proyek itu. Orang yang melakukan proyek itu pelaksananya memakai syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah tumbal, dan si Tina ini mau diambil. Si bapaknya pun benar-benar terkejut, dan bahkan badannya terlihat gemetar menahan perasaan di dalam hatinya. Dan setelah itu si Babe pun berkata, Nanti, kalau Tina sadar, coba ditetesin air ini. Dan diteteskan ke bagian matanya dan diminumkan juga. jangan lupa ngaji ya setiap hari, jangan sampai putus asa, kata Babe. Dan saat itu Tina kembali sadar, meski cuma sedikit menggerakkan kepalanya. Bapaknya segera mengambil air dengan sedotan untuk diteteskan ke bagian matanya si Tina. Namun, anehnya kedua tangan Tina itu seperti sedang menangkis. Seolah-olah tahu maksud bapak, padahal matanya terpejam dan si Tina tidak mungkin bisa melihatnya. Lagi dan lagi keanehan terjadi. Bapaknya tidak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun. Bahkan dibantu oleh Sam, salah satunya tetangga mereka. Akhirnya sedotan diberikan ke mamanya. Bapaknya memegang tangan kanan Tina dan Sam tangan kiri Tina. Benar-benar tidak masuk akal tenaga dua lelaki dewasa itu bahkan tidak sanggup melawan anak yang umurnya masih 11 tahun. Ditambah kondisinya pun masih tak sadarkan diri. Akhirnya setelah bapaknya membacakan surat ayat kursi, sholawat, dan juga beberapa surat pendek, akhirnya mamanya ini bisa meneteskan air itu ke kedua matanya Tina. Setelah 3 kali air berhasil diteteskan dan sedikit diminumkan pada Tina. Akhirnya Tina bangun dan membuka matanya. Yang terjadi pertama kali saat ia sadar adalah menangis jadi-jadinya. Nah, buat kalian yang ingin menceritakan atau berbagi pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita. Terima kasih.